Ya, gonjang-ganjing kekhawatiran investor terkait program-program dengan anggaran besar pemerintah selanjutnya terus beredar di pasar keuangan Indonesia. Sampai-sampai faktor ini pun diindikasi menjadi penyebab dari keluarnya dana asing atau capital outflow dan membuat pergerakan mata uang Garuda sekaligus instrumen investasi RI anjlok dibuatnya. Apa betul investor dalam negeri pesimis dengan realisasi program Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Sri Mulyani dan Kubu Prabowo jawab was-was investor soal APBN jebol. Nah, menik terkait kekhawatiran pasar begitu ya, atau para pelaku pasar ini mengenai capital outflow yang terjadi di pasar keuangan RI, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio pun langsung menjabarkan hal tersebut dalam rapat kerja atau raker dengan Komisi 11 DPR RI. Menurutnya, dalam kondisi tersebut bukan hanya kondisi global saja yang menjadi pemicu, tapi juga ada sejumlah sentimen domestik yang ikut memberikan andil tersendiri terkhusus bagi pergerakan rupiah. Faktor yang pertama adalah tingginya dari permintaan korporasi untuk repatriasi dividen dan juga pembayaran utang mereka membuat rupiah betah berada di zona pelemahannya. Dan untuk yang kedua, persepsi terkait masalah kesinambungan fiskal yang ikut memberikan andil tersendiri pula bagi pergerakan pasar keuangan domestik, dan dari sini pun juga terbukti akibat persepsi para pelaku pasar akan kesinambungan fiskal ini mengemuka mampu memicu capital outflow di SBN, walau di instrumen SBN dan juga SRBI masih terpantau terjadi inflow asing begitu ya. Lalu kira-kira seberapa menakutkannya sih realisasi defisit APBN ini sampai-sampai timbul persepsi yang juga membuat atau memberikan fenomena begitu capital outflow yang terjadi di pasar keuangan. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat begitu ya terkait tren dari realisasi defisit APBN kita, nah ini juga defisit APBN menjadi momok yang menakutkan karena memang besar sekali pengaruhnya terhadap fundamental ekonomi bangsa kita. Dilihat secara trennya di sini bahwa memang terlihat begitu ya dari jangka waktu tahun 2010 hingga Mei 2024 ini trennya sangat volatil atau terlihat naik turunnya, tapi tetap terjaga di level tidak lebih dari 3%. Nah, di sini kalau kita lihat di tahun 2020 terdapat lonjakan hingga 6,14 dan juga 4,57% ini dikarenakan pada waktu itu ada pandemi COVID-19 yang mana juga membuat ekonomi bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia juga ikut pontang-panting dibuatnya pada waktu itu. Namun di tahun 2022 begitu ya sudah terkendali kembali 2,38% defisitnya, bahkan pernah turun ke 1,65 dan di Mei 2024 di angka 2,29. Nah, jadi selama kurun waktu 2010 hingga Mei 2024 begitu ya terpantau hanya 2 kali saja defisit APBN kita jebol begitu di atas level 3%. Nah, bahkan tetapi saat itu juga memang saya ulangi kembali karena kondisinya begitu ya tidak bisa ditebak, yakni pandemi COVID-19. Lalu bagaimana dengan defisit APBN dalam rancangan APBN tahun 2025 atau saat Presiden terpilih menjabat nanti? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini kalau kita amati begitu ya, terkait dalam sepekan terakhir ini terasa betul bahwa kekhawatiran terkait defisit anggaran pemerintahan Presiden terpilih selanjutnya ini diindikasi membuat para investor menjadi cemas. Tapi ternyata kecemasan tersebut juga langsung direspon oleh Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani, dan Kubu Prabowo Subianto yang memastikan bahwa defisit anggaran masih akan tetap di bawah level 3%. Di sini dari produk domestik bruto atau dari PDB. Nah, selain pelebaran defisit, kekhawatiran lainnya adalah melonjaknya rasio utang hingga menuju batas ambang 60% dari PDB. Dari kekhawatiran ini juga disinyalir menjadi penyebab kaburnya para investor asing hingga pasar IHSG dan rupiah ikut ambruk dibuatnya. Tak ingin tentunya dampaknya semakin meluas, pemerintah pun mempublikasikan rancangan awal APBN 2025 atau APBN saat mulanya beroperasi pemerintahan dari Presiden terpilih Prabowo Gibran bahwa debt to GDP di sini atau debt to GDP ratio yang mana juga dirancang pada kisaran 37,98 hingga 38,71% atau jauh di bawah mandat undang-undang yang mematok rasio utang tak boleh lebih dari level 60%. Di sini sudah dipastikan begitu ya, di kisaran angka ini tidak lebih dari mandat undang-undang yaitu di level 60%. Jadi memang pemerintah sudah memastikan
angka-angka ini tentunya aman bagi APBN dan juga rasio utang kita ke depan, dan tugas kita mengawal agar mana realisasinya juga sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu bagaimana dengan realisasi programnya, yakni program makan bergizi gratis yang dinilai akan makan banyak anggaran oleh publik. Kita lihat di slide selanjutnya. Menarik ini kita bahas terkait begitu ya realisasi program makan siang gratis atau makan bergizi gratis ini. Pada waktu sebelumnya telah disepakati oleh pemerintah saat ini dan juga tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran diperkirakan akan memakan anggaran mencapai 71 triliun rupiah banyaknya dan dilakukan secara bertahap. Dari angka ini apabila menurut versi hitung-hitungan atau kalkulasi dari tim analis NBC Indonesia bahwa dengan anggaran 71 triliun rupiah asumsi anggaran untuk makan sebesar anggaplah kita ambil begitu ya 15.000 per anak dikalikan dengan hari efektif sekolah yakni kurang lebih 255 hari begitu, maka total anak yang akan mendapat makan gratis mencapai 18,56 juta anak saja. Tentu kalau kita lihat dari angkanya 18,56 juta anak saja ini angkanya lebih sedikit lagi kalau pemerintah juga memberikan tambahan susu di dalamnya akan mempengaruhi jumlah anak yang menerima makan gratis tersebut karena memang anggarannya akan lebih besar lagi untuk ditambahkan ke susu. Padahal kalau kita ingat-ingat targetnya begitu ya di penerima makan bergizi gratis ini di awal-awal ada angka 70,5 juta anak yang akan mendapat makan gratis ini. Tentu kalau dari angka saat ini yang diperkirakan 18,56 ke angka 70 sangat jauh sekali begitu ya dengan janji atau target jumlah anak yang mendapat makan gratis bergizi ini. Tentu balik lagi juga sebagai masyarakat kami mengharapkan yang terbaik dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena andai fundamental ekonomi bangsa sudah tidak baik, tentu akan menimbulkan dampak yang sangat luas. Maka dari itu, pemerintah juga diharap mampu secara hati-hati menjaga stabilitas ekonomi agar Indonesia akan terus berdiri kokoh, tak gampang goyang, digempur ketidakpastian global yang terjadi saat ini.